الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الساري ومددك الجاري واجمع به في كل أدوار وعلى آله وصحبه يا نور أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak lupa salat dan salam kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya senantiasa istiqomah sampai zaman. Insyaallah sesaat lagi masih istirahat kita akan tausiah yang akan diisi oleh guru kita yaitu Ustaz Dr. Muhammad Haryadi Hafizahullah wa ra'ah. Sebelumnya izinkanlah kami menyampaikan satu buah pengumuman. Insyaallah masih istirahat, alhamdulillah kita bertambah beberapa guru yang juga akan mengisi secara tetap di Masjid Al-Jihad yang akan mulai bulan Januari. Yang pertama di hari di pekan kedua hari Ahad, insyaallah di pekan kedua hari Ahad bulan Januari ba'da salat maghrib sampai selesai, insyaallah akan diisi oleh Al-Ustaz Dr. Ar-Razi Hasim. Lalu dilanjutkan hari Sabtu pekan ketiga juga ba'da salat maghrib sampai selesai, insyaallah akan diisi oleh guru juga yaitu Sayyid Ahmad Mustafa bin Syahab. Lalu insyaallah juga di pekan kelima hari Sabtu ba'da salat subuh insyaallah akan diisi oleh Al-Habib Profesor Dr. Syed Agil Syed Al-Munawar. Lalu di hari Ahad pekan kelimanya insyaallah akan diisi oleh guru kita juga yaitu Kiai Haji Dr. Khalil Hafiz. Baik, selanjutnya kepada Ustaz Fadul Maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kita muliakan para penasehat, para sesepuh, para pengurus Masjid Al-Ittihad, para ahli ilmu, ahli ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para hufad yang hadir bersama kita dan insya Allah memberkahi dirina dan juga kita semua. Hari ini alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan membahas salah satu dari sirah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Aisyah binti As-Siddiq. Jika beberapa waktu yang lalu kita sudah berbicara mengenai Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, maka kita bisa mendapati bahwa kisah tentang Khadijah radhiyallahu anha dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan kisah yang sempurna yang mampu menjadi contoh bagi seluruh kehidupan pasangan-pasangan kita kaum muslimin. Hari ini insya Allah kita akan melihat kehidupan yang lebih dinamis, kehidupan dalam rumah tangga yang sering dikritik oleh orang, tetapi sesungguhnya dialah kehidupan rumah tangga yang sangat dinamis yang harusnya ada pada setiap rumah tangga kita. Yang pertama, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Aisyah ini adalah anak yang masih belia, dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun keempat kenabian, lahir pada tahun keempat kenabian. Dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 10 kenabian. Lalu kemudian hidup dan tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah itu pada tahun ke-14 kenabian. Belianya Aisyah
seringkali menjadi pertanyaan. Apalagi zamannya sekarang zaman berbeda dengan zaman di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup. Orang sering salah di dalam mengkiaskan sesuatu. Dia anggap parameter yang ada pada saat ini bisa dipakai untuk mengukur parameter pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup. Padahal dua-duanya tidak tentu sama. Kita bisa mengetahui bagaimana kehidupan masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui berbagai kisah, baik yang terjadi sebelum masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan zaman jahiliyah, maupun pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri hidup. Kita bisa melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan putrinya yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Dinikahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hampir sama umurnya dengan Aisyah ketika beliau dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan anaknya ini dengan Utbah dan Utaibah. Bagi kebiasaan orang-orang Quraisy, nikah itu biasa pada umur segitu karena urufnya. Tradisi yang ada pada saat itu memang berlaku seperti itu. Oleh sebab itu, kehidupan masyarakat itu harus selalu dilihat dari tradisi yang ada, harus selalu dilihat dari urf yang ada. Kalau pada zaman itu parameter yang kita gunakan adalah parameter kehidupan modern sekarang ini, tentu tidak sama. Tentu kita akan mengatakan kenapa dia masih terlalu kecil untuk dinikahi. Tetapi yang perlu kita lihat adalah bahwa selain orang-orang kaum perempuan yang ada pada zaman itu dinikahkan ketika mereka masih usia belia, pernikahannya itu tidak langsung pernikahan yang langsung dicampuri. Maka dalam riwayat dikatakan ketika nanti Ruqayyah dan juga Ummu Kulsum ini dicerai oleh Utbah dan juga oleh Utaibah, keduanya itu diriwayatkan oleh para ulama, keduanya itu belum dicampuri oleh istri, oleh suami yang pertama. Lalu kemudian Ruqayyah dinikahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Utsman, yang beberapa waktu yang lalu kita sudah membahasnya. Demikian juga nanti dengan Ummu Kulsum. Nah, apa yang terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha ini juga sama. Rasul sudah menikahi ketika Aisyah berumur 6 tahun. Lalu setelah itu karena Rasul masih sibuk dalam kegiatan dakwah di Mekah, begitu besar tantangannya, lalu Rasul mengatakan kepada ibundanya Aisyah, "Wahai ibunda, saya titipkan anak ini kepada engkau." Jadi Aisyah itu masih ada dalam asuhan orang tuanya sampai nanti pada tahun kedua setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah, barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjemput Aisyah radhiyallahu anha. Inilah kritik yang sering dilakukan oleh banyak orang. Tetapi kritik ini salah karena kiasnya itu tidak sama. Yang menarik lebih dari itu adalah bahwa kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha menyimpan banyak sekali pelajaran bagi kita semua. Yang pertama, kalau kita melihatnya dari sisi kriteria pernikahan, maka kita akan melihat banyak hal. Dalam kriteria pernikahan itu dikatakan tungkahul mar'atu li arba'in. Kaum perempuan itu dinikahi oleh laki-laki disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama, 5 liha, karena melihat sisi hartanya. Harta ini tidak selalu dilihat dari sisi yang kelihatan. Tentu harta ini juga berkaitan dengan potensi-potensi yang ada pada kaum perempuan itu. Yang kedua, walidiniha, juga karena sisi agamanya. Yang ketiga, walinasabiha, karena nasabnya di sini menjadi penting
Karena kita semua mengetahui nasab yang baik akan menghasilkan keturunan yang baik. Nasab yang suci juga akan menghasilkan keturunan yang suci. Yang keempat adalah lijamaliha, karena kecantikannya. Kemudian hadis ini tidak berhenti. Hadis ini dilanjutkan dengan fadfar bidzatiddin taribat yadak. Pilih di antara 4 kriteria itu kriteria yang kuat agamanya. Karena kalau yang kita pilih adalah yang kuat agamanya, taribat yadak, maka dia akan memberikan kemaslahatan bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha, banyak sekali keistimewaannya. Yang pertama, Aisyah adalah seorang anak perempuan yang lahir sudah dalam keadaan fitrah. Dia tidak pernah menyembah berhala. Karena ketika dia lahir, orang tuanya Abu Bakar radhiyallahu anhu telah menjadi sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang lahir pada saat itu menyembah berhala dengan tidak menyembah berhala itu jauh sekali bedanya. Kita mengetahui Imam Mutawalli Asy'arawi menyatakan perbuatan yang betul-betul tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan yang mensekutukannya. Bahkan Imam Al-Maraghi mengatakan di dalam tafsirnya, kalau orang itu sudah musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah rusak sisi spiritualitasnya. Karena satu-satunya perbuatan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kemusyrikan. Yang kedua, kita bisa melihat Aisyah radhiyallahu anha adalah anak yang potensi akalnya luar biasa. Kecerdasannya itu luar biasa. Sebelum Aisyah dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul sudah ditawarkan kepada beliau. Ditawarkan, yang menawarkan itu adalah Khawlah. Lalu Khawlah menawarkan 2 orang. Datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika dia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah engkau ingin menikah? Lalu jawabannya Rasul, kalau saya harus menikah, siapa yang harus saya nikahi? Lalu dikatakan, kalau engkau mencari yang janda itu adalah Saudah binti Jum'ah. Dialah janda yang umurnya sudah melebihi engkau. Anaknya banyak. Tidak ada lagi yang bisa memelihara agamanya. Kalau engkau nikahi dia, maka terpelihara agamanya. Lalu kalau engkau memilih yang masih perawan, itu adalah Aisyah binti As-Siddiq. Dialah orang yang paling tepat untuk engkau jadikan sebagai istri. Sebelumnya Jibril sudah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedatangan Jibril itu memberitahukan kepada Rasul, ya Muhammad, ini bakal istrimu. Inilah yang akan menjadi istrimu nanti di dunia dan juga di akhirat. Jadi berbeda dengan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi sebagian dari istri-istrinya itu betul-betul atas perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dinikahilah keduanya. Dinikahilah Saudah binti Jum'ah terlebih dahulu, lalu nanti setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah, nanti Rasul mengambil Aisyah beserta ibundanya nanti datang ke Madinah. Apa yang istimewa dari Aisyah radhiyallahu anha ini? Dari Aisyah radhiyallahu anha inilah nanti kita kaum muslimin akan mendapati 1210 hadis yang tidak diriwayatkan oleh siapapun. Karena hadis-hadis ini banyak kaitannya dengan kehidupan keluarga yang hanya bisa diriwayatkan oleh orang terdekatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kita mengetahui ada orang-orang terdekatnya Rasul. Ada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ada nanti yang lebih dekat lagi, Sayyidina Ali radhiyallahu an. Ada juga yang menjadi lebih dekat juga dibanding Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yaitu Zaid bin Harisah. Mereka ini adalah orang-orang yang bisa mendapati hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hanya diriwayatkan mungkin beberapa orang saja. Tetapi dalam kehidupan yang lebih private, dalam kehidupan yang lebih pribadi, bagaimana Rasul bersikap mesra kepada istrinya, bagaimana Rasul menggauli istrinya, bagaimana Rasul meletakkan Aisyah radhiyallahu anha sebagai istri yang paling dicintainya. Lalu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermain-main karena Aisyah ini masih kecil. Bagaimana Rasulullah bermain dengan Aisyah radhiyallahu anha. Semuanya itu tidak ada yang bisa meriwayatkan kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu anha, itu karena ada ilmu yang ingin dipelihara di dalam kehidupan keberagamaan ini. Lalu Aisyah lah yang memiliki umur yang cukup panjang. Nanti setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Aisyah masih tetap hidup. Dia hidup pada masa Abu Bakar, dia hidup pada masa Umar, dia hidup pada masa Utsman, dia hidup pada masa Ali radhiyallahu anhu. Sehingga dialah yang menjadi sumber keilmuan bukan hanya bagi kaum muslimahnya, bukan hanya bagi kaum muslimahnya, tetapi juga kaum muslimin dan juga para sahabat radhiyallahu an. Kita bisa melihat bagaimana Abu Musa al-Asy'ari mengambil hadis-hadis dari Aisyah radhiyallahu an. Kita bisa melihat bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu an juga mengambil hadis yang hanya diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tidak banyak dilihat oleh orang. Lalu Aisyah ini karena memiliki kecerdasan yang luar biasa, kecerdasan akal yang luar biasa, dia ingat semua kejadian yang pernah dia rasakan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita Bapak Ibu tidak selalu ingat kejadian ketika kita berumur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Kalaupun kita ingat, mungkin hanya 1-2 yang kita ingat, tidak lebih dari 10. Tapi Aisyah ini diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala ingat seluruh kejadian. Bukan hanya itu, dia ingat seluruh ayat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, dan dia juga ingat seluruh hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah, yang diajarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti menikahi Aisyah radhiyallahu anha, maka selain dimaksudkan dengan semuanya itu, sebenarnya di dalamnya ada jalinan silaturahim yang ingin dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa? Kepada orang termulia di bawahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu adalah bapaknya. Orang itu adalah bapaknya. Maka karena sebelum nikah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mendapat isyarat dari malaikat Jibril siapa Aisyah. Maka ketika nanti setelah Aisyah itu menjadi istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dicintai oleh Rasul adalah Aisyah radhiyallahu anha. Karena banyak potensi yang terdapat pada diri Aisyah radhiyallahu anha. Sementara istri-istri yang lain yang sudah tua nanti itu meninggal dunia. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka sudah wafat atau wafatnya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak meriwayatkan banyak hadis sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha. Mereka tidak menghafal seluruh Al-Qur'an selain Aisyah dan juga Hafsah radhiyallahu anha. Di luar itu Bapak Ibu sekalian, kehidupan Rasul berumah tangga dengan Aisyah radhiyallahu anha adalah kehidupan rumah tangga yang dinamis, yang menggambarkan seluruh kehidupan rumah tangga kita.
Bapak Ibu pernah lihat, Bapak Ibu pernah, coba kita ingat-ingat kembali, bagaimana awal mula kita hidup berumah tangga. Tentu kita hidup dengan apa adanya. Kita memulai segala sesuatunya. Yang satu bujang, yang satu perawan. Lalu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah biduk rumah tangga. Apa yang terjadi? Kita masih penyesuaian. Segala sesuatunya masih mulai, termasuk dari sisi ekonomi. Kalau kita melihat kehidupan Aisyah radhiyallahu anha dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitulah adanya. Maka nanti karena Aisyah ini adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Amr bin As. Amr bin As pernah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aisyah." Lalu kalau yang dari laki-laki, siapa yang paling engkau cintai? Rasulullah menjawab, "Abuha," lalu bapaknya. Maka tadi pernikahan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah radhiyallahu an adalah pernikahan yang juga dimaksudkan dalam rangka untuk mempererat tali persaudaraan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Bakar radhiyallahu an. Kita mengetahui Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas sirah Abu Bakar radhiyallahu an. Tidak ada orang di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih dari Abu Bakar. Bahkan Rasul mengatakan, seandainya saya harus memilih seorang kekasih, maka pilihan saya itu jatuh kepada Abu Bakar radhiyallahu an. Maka selain ini tadi kami katakan, kehidupan Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha adalah kehidupan yang sangat dinamis. Dimulai dengan keadaan yang apa adanya. Lalu kemudian banyak sekali para sahabat yang memberikan hadiah-hadiah karena ingin menyenangkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadiah itu nanti diarahkan kepada Aisyah. Kalau Aisyah hatinya senang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ikut senang. Sehingga nanti setelah Aisyah itu berada di Madinah, banyak sekali para sahabat yang memberikan hadiah karena ingin mengambil hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang seperti itu kalau ditujukan semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala tentu diperbolehkan. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ada hal yang lain lagi yang sering menjadi kritikan, yaitu sifat yang sering kita sebut dengan sifat cemburu yang ada pada Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kita mengikuti berbagai kajian di banyak tempat dan juga kita bisa melihat beberapa yang dikatakan oleh banyak sekali peneliti, maka kita akan mengatakan bahwa salah satu dari kekurangan Aisyah radhiyallahu an adalah sifat cemburunya. Aisyah pernah cemburu nanti dengan Khadijah radhiyallahu anha, padahal Khadijah ini sudah tidak ada. Tapi karena sering-sering disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang yang sudah tidak ada yang paling dicemburui oleh Aisyah terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Khadijah. Lalu kita juga bisa melihat Aisyah nanti cemburu dengan Hafsah. Hafsah ini tidak jauh umurnya dengan dia. Hafsah ini adalah anaknya Umar bin Khattab. Jadi dia nggak jauh umurnya, lebih tua Hafsah daripada Aisyah. Tetapi dalam kehidupan rumah tangga kan tidak bisa tidak. Nanti apa yang terjadi pada Hafsah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah cemburu. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di rumah Aisyah saja, malam-malam ketika tidak ada di rumahnya, Aisyah cemburu, di mana ini Rasul? Coba. Tapi ternyata setelah dia buka jendela, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang ada di Masjid Nabawi. Karena rumah
dan juga Masjid Nabawi itu berdempetan, sehingga Aisyah bisa melihat dengan membuka pintu, dengan membuka jendela, dia bisa melihat, oh ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di Masjid Nabawi. Ketika dia keluar ke situ, lalu Rasulullah mengetahui, Rasul mengatakan, kamu sedang cemburu Aisyah, aku tidak ada di sisimu. Nanti kita juga bisa melihat cemburu Aisyah ini dengan istri-istri yang lain, termasuk dengan Zainab binti Jahsy. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah Zainab binti Jahsy ini diberikan minuman madu. Lalu ketika datang kepada Aisyah, datang nanti kepada Hafsah lebih dulu, lalu baunya itu disebut dengan maghamir. Engkau bau apa ini ya Rasul? Kok baunya tidak enak? Lalu Rasulullah karena ingin menyenangkan hati istri-istrinya, beliau kemudian mengatakan, sejak saat ini saya tidak akan minum madu lagi. Lalu datang teguran dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai seorang nabi, wahai Muhammad, kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk menyenangkan hati istrimu? Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat bagaimana kalau ibu menjadi Aisyah. Kecemburuan Aisyah radhiyallahu anha terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga terhadap istri-istri beliau, adalah kecemburuan yang sangat wajar kalau kita berada pada posisi Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa saya katakan wajar? Siapa yang tidak ingin masuk surga di antara kita? Dan salah satu dari syarat untuk masuk surga itu adalah mencintai orang-orang yang sudah jelas masuk surga. Orang yang sudah jelas masuk surga itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bisa berposisi menjadi orang yang dicintai oleh Rasul, maka otomatis itu Rasul mencintai kita itu bukan karena harta, bukan karena kecantikan, bukan karena nasab, tetapi karena orang itu adalah ahli surga juga. Maka Aisyah radhiyallahu anha tadi, beliau cemburu kepada Khadijah walaupun sudah tidak ada, karena tidak ingin cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya itu bergeser. Maka beliau ingin menjadi orang yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari siapapun. Maka apapun yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu an adalah perbuatan-perbuatan yang baik, yang diridhoi oleh Allah dan juga oleh Rasulnya. Di situ masalahnya. Justru kalau kita tidak cemburu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita dipertanyakan sejauh mana kita ingin menjadi ahli surga. Kok kita tidak cemburu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Disitulah letaknya. Jadi yang satu melihat kecemburuan itu hanya sebatas sebuah kecemburuan yang biasa, tapi kita melihat kecemburuan itu adalah kecemburuan ahli surga. Karena kita tidak ingin cinta kita ini digeser di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau Rasul sudah cinta kepada kita, maka cintanya Rasul itu adalah kecintaan ahli surga. Kecintaan yang tidak didasarkan kepada kecantikan kita, kepada nasab yang kita miliki, kepada harta kita. Tetapi kecintaan itu adalah kecintaan yang betul-betul manifestasi dari kecintaan ahli surga juga kepada ahli surga. Inilah yang kami dapati dari buku Aisyah Ummul Mukminin yang ternyata tidak dapat di tempat yang lain. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana kecemburuan Aisyah radhiyallahu anha terhadap Rasulullah dan juga terhadap istri-istrinya yang lain adalah kecemburuan yang wajar.
Karena Aisyah radhiyallahu an betul-betul ingin memposisikan diri sebagai orang yang senantiasa dekat dengan Rasul di dunia dan juga di akhirat. Oleh karena itu nanti lihat kesabaran Aisyah. Mungkin kita tidak mampu untuk menjadi Aisyah kalau melihat kesabarannya. Sebagaimana dikatakan dari dalam sirah Aisyah Ummul Mukminin, buku itu mengatakan kanat tamrun al-ayyam at-tawilah. Di rumah tangganya Rasul dengan Aisyah itu yang selalu ada itu hanya kurma dan juga air. Wa ma yuqadu fi baitin nabi nar. Tidak banyak dapur itu ngepul. Coba lihat, bandingkan dengan kita, Bapak. Sehari kita dapurnya nggak ngepul, udah marah itu istri kita kepada suaminya. Sementara kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha bukan kehidupan yang gampang, kehidupan yang sulit, kehidupan yang dinaungi oleh kefakiran, kehidupan yang dinaungi oleh kemiskinan. Karena yang diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma ja'alni miskina, ya Allah jadikanlah aku ini sebagai orang miskin. Hidupkan saya dalam keadaan miskin dan wafatkan saya dalam keadaan miskin. Pertanyaannya, tadi Aisyah kan dapat hadiah banyak dari para sahabat. Nanti banyak sekali harta yang diberikan oleh para sahabat itu kepada Aisyah. Apakah Aisyah menggunakan untuk kepentingan dirinya? Ternyata tidak. Dari hadiah-hadiah yang diterima oleh Aisyah itu nanti disedekahkan kepada orang yang dianggap oleh Aisyah lebih penting. Pernah suatu ketika mendapati ratusan ribu dirham dari hasil ghanimah, tetapi itu semuanya tidak ada yang mampir di rumahnya Aisyah radhiyallahu an, tetapi semuanya itu digunakan untuk kepentingan kaum muslimin yang lain. Jadi kalau ingin melihat kehidupan yang kuat dalam kemiskinan, dalam kefakiran, lihat kehidupan Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu an. Lihat juga zuhudnya. An Tamim bin Salmah an Urwah qala laqad ra'aitu Aisyah radhiyallahu anha taqassama sab'ina alfan. Ada uang jumlahnya 7.000 dirham. 7.000 dirham. Mampir ke rumah Aisyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mampir di rumah tangga itu. Kalau uang itu ada pada kita, kita investasikan itu sebagiannya. Tetapi ternyata tidak oleh Aisyah radhiyallahu anha. Wa innaha la tarqa jaybi dar'iha. Sama sekali tidak ada sepeser dirham pun dari uang itu yang mampir di sakunya Aisyah radhiyallahu anha. Coba. Kehidupan rumah tangga ini adalah kehidupan yang penuh dengan zuhud. Kehidupan yang mementingkan akhirat, bukan mementingkan dunia. Maka cemburunya Aisyah tadi adalah kecemburuan ahli surga, bukan kecemburuan seperti kita cemburu kepada suami kita. Lihat yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah ini, Aisyah masih dalam keadaan belia. Bagaimana Rasul bermain-main dengan Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana Rasul mendidiknya. Bagaimana Aisyah ini lagi bermain-main dengan kawannya, lalu Rasul datang. Rasul kemudian ikut dalam permainan itu. Lihat nanti bagaimana ketika datang delegasi dari Habasyah, lalu delegasi itu melakukan atraksi di Masjid Nabawi, lalu Rasul bersama Aisyah dari rumahnya mengatakan, Aisyah, coba lihat ini, lihat ini. Apa ya Rasulullah? Dilihatlah atraksi yang ada di masjid itu. Lalu Aisyah mengatakan, la ta'jal ya Rasul. Sebentar, jangan cepat-cepat, sebentar. Saya mau lihat lagi. Sudah cukup Aisyah? Belum, saya mau lihat lagi. La ta'jal. Sudah cukup Aisyah? Belum, saya mau lihat lagi. Di situ begitu kelihatan oleh kita bagaimana mesranya Aisyah radhiyallahu an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin sudah hidup dalam rumah tangga ini, ada yang sudah 20 tahun, ada yang sudah 30 tahun, ada yang sudah 40 tahun.
Pernahkah kita menikmati kemesraan dengan istri kita itu mandi bersama dalam satu jamban? Coba. Itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah. Apa arti semuanya ini, Bapak Ibu sekalian? Kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu bukan kehidupan rumah tangga yang di dalamnya serius semuanya. Kalau suami sudah ada, istri sudah ada, anak-anak jadi tidak bisa lagi main-main. Tidak. Tapi kehidupan rumah tangga adalah kumpulan dari kehidupan. Di situ harus ada yang lucu-lucunya, harus ada permainan, harus ada saatnya kita serius, harus ada saatnya kita mendidik seluruh anggota keluarga kita. Dan itu semua nanti ada pada diri kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha. Maka kami tadi mengatakan kehidupan yang sesungguhnya dinamis dalam kehidupan Rasul yang bisa kita ikuti, kita ambil ibrahnya secara lengkap adalah kehidupan Rasul bersama Aisyah radhiyallahu anha. Maka nanti Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan, membedakan dirinya dengan yang lain-lain. Apa bedanya Aisyah dengan yang lain-lain? Qalat Aisyah sendiri mengatakan, laqad u'titu tis'an wa u'tituha imra'atan ba'da Maryam binti Imran. Aku diberikan beberapa hal. Di sini disebut 9 hal. Kami menyebut beberapa saja. Yang tidak diberikan oleh istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain kepada diriku. Yang pertama, laqad nazala Jibril bisurati fi rahati. Sebelum dia dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Allah sudah memerintahkan kepada Jibril untuk menunjukkan siapa yang bakal jadi istrinya nanti. Dan gambar yang ditunjukkan oleh Jibril di situ adalah gambarnya Aisyah radhiyallahu anha. Maka kalau yang seperti itu datang dari Allah, bagaimana kiranya? Selain Khadijah radhiyallahu an, orang yang menerima salam dari atas langit 7 adalah Aisyah radhiyallahu an. Nanti Jibril mengucapkan salam, yang salamnya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Coba. Kalau kita kan salamnya dari kawan kita. Bagaimana kalau salam itu dari malaikat Jibril? Kan berbeda. Bagaimana salam itu kalau dari Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang lain. Wa'idtu laqad wa'idtu maghfiratan wa rizqan karimah. Aku sudah diberikan janji dalam kehidupanku dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu maghfiratan, selalu diampuni oleh Allah, wa kariman, dan hidup itu adalah hidup yang mulia. Kalau kita hidup sekarang di zaman sekarang ini, hidup yang mulia adalah hidup yang dunianya kita tidak ada masalah ekonomi, tidak ada masalah sosial, tidak ada masalah politik, lalu akhiratnya kita masuk surga. Nah gitu. Coba lihat kehidupan mulia pada waktu itu, berbeda dengan kehidupan mulia sekarang. Kehidupan mulia pada waktu itu adalah terletak pada zuhudnya keluarga itu di dalam kehidupan. Maka kalau kita sekarang hidup dalam keadaan seperti ini, berbeda dengan masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang penting urusan akhirat itu lebih didahulukan daripada urusan dunia, maka kita insya Allah masih ada dalam kriteria rumah tangga yang zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak sama ukurannya. Karena hidup pada masa lalu berbeda hidup dengan masa sekarang. Maka kalau kita mengkiaskannya tidak selalu sama. Sebagaimana tadi orang mengkiaskan bagaimana pernikahan masa Rasul dengan pernikahan masa sekarang. Kemudian dikatakan Laqad tazawwajani bikron wa ma tazawwaja bikron ghairi. Aisyah mengatakan, aku dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam keadaan aku perawan.
Dan hampir istri-istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain itu janda, kecuali satu nanti, yang terakhir, Maria Al-Qibtiyah. Maka ini juga berbeda. Apa artinya ini perbedaannya? Disitulah nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, ya Rasulullah, apakah saya harus menikah? Iya, engkau harus menikah. Lalu orang itu datang lagi, ya Rasulullah, yang saya nikahi harus yang janda atau yang perawan? Lalu Rasulullah mengatakan, kalau engkau ingin menikmati kehidupan rumah tangga dengan dinamis, engkau nikahi yang perawan. Karena di situ nanti fase-fase dari semua kehidupan kerumah tanggaan itu akan ada. Kemudian yang berikutnya, ketika terjadi fitnah yang disebut dengan fitnah hadisul ifki, Aisyah difitnah berselingkuh dengan Sofwan. Di situ Aisyah mengatakan, yang membebaskan fitnah itu bukan hakim, bukan manusia, tapi yang membebaskan fitnah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak hal dalam kehidupan Aisyah radhiyallahu anha itu kelihatannya oleh orang lain itu dianggap sebagai sesuatu yang jelek, dianggap sebagai sesuatu yang disebut dengan musibah. Padahal ternyata di dalam peristiwa itu justru Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat kedudukan Aisyah radhiyallahu an berbeda dengan perempuan-perempuan yang lain. Mengangkat Aisyah radhiyallahu an yang biasanya kita dibebaskan itu atas hukum kemanusiaan, atas dasar keputusan hakim, tetapi ini tidak. Yang membebaskannya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau yang membebaskan Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa luar biasanya kedudukan Aisyah radhiyallahu an baik di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maupun di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka atas dasar ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat nanti kehidupan di mana krisis itu terjadi, kehidupan dalam rumah tangga itu, rumah tangga dalam keadaan yang istimewa, semua dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian yang terakhir dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat berada dalam pangkuanku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nanti meninggal diurus salah satunya oleh Aisyah radhiyallahu an. Bahkan bukan hanya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti dikuburkan itu di tempatnya Aisyah radhiyallahu an. Inilah yang menjadikan kenapa rumah tangga Aisyah radhiyallahu an yang dilihat oleh banyak orang itu memiliki sisi-sisi kekurangan. Tapi sesungguhnya kalau kita bisa melihatnya dari perspektif keagamaan kita, justru di dalam semua kekurangan itu, di situ letaknya kelebihan, terutama kelebihan yang berkaitan dengan perspektif kehidupan orang-orang yang di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan mengenai kehidupan Aisyah radhiyallahu an, yang selama ini dianggap sebagai kehidupan yang minimal, yang di dalamnya banyak sekali sisi-sisi kekurangannya, tapi justru bukan kekurangan yang kita dapati, bukan kekurangan yang kita dapatkan di buku-buku sirah nabawiyah itu, tetapi yang kita dapatkan justru keistimewaan Aisyah radhiyallahu an dalam mempertahankan kehidupan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang bertanya silakan bila ada dari Bapak Ibu. Ada yang ingin bertanya? Mungkin dari saya Ustaz, ya tidak keberatan Ustaz. Jadi ini beberapa kisah disebutkan bahwa pecahannya terkait pernah dikatakan bahwa terjadi perselisihan antara Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dengan
Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan setelah Aisyah radhiyallahu anhu nanti ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kehidupan para istri-istri Rasul yang lain, ada kekhususan yang dimiliki oleh Aisyah bersama Rasul yang lain. Kekhususannya itu apa? Kekhususannya itu bahwa istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi diperkenankan untuk dinikahi oleh siapapun. Ini berbeda dengan kaum perempuan yang lainnya. Apa maksudnya daripada keadaan seperti ini? Maksudnya adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nanti disebut di dalam Al-Quran sebagai ummahatul mu'minat, ummahatul mu'minin wal mu'minat, sebagai ibunda dari ummul mu'minin, dari ibunda seluruh kaum muslimin. Mereka memang memiliki keistimewaan yang berbeda dengan yang lain. Kenapa tidak boleh dinikahi lagi oleh yang lain? Karena seluruh istri-istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini nanti akan juga menjadi istri beliau di surga. Maka kalau ada seorang perempuan yang pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasul, bagaimana kalau seorang perempuan itu menikah 2 kali dengan suami yang satu, lalu dengan suami yang lainnya lagi? Siapa yang akan menjadi suaminya nanti di surga? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, yang akan menjadi suaminya di surga adalah yang paling baik amalannya. Maka dalam perspektif ini kami melihat kenapa istri-istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak boleh lagi dinikahi oleh siapapun. Maka salah satunya adalah karena mereka nanti dalam kehidupan di surga itu nanti akan menjadi juga istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekaligus seharusnya menjadi pemikiran bagi kita semua, bahwa kehidupan suami dan istri kita adalah kehidupan yang langgeng, bukan hanya di dunia, tapi juga dalam kehidupan nanti di akhirat. Dalam masa setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti banyak sekali nanti kejadian-kejadian. Kejadian yang paling besar adalah perang Jamal dan juga perang Siffin. Aisyah radhiyallahu anhu nanti yang biasanya beliau ini sebagai seorang perempuan ahli rumah tangga, nanti beliau maju dalam perang yang disebut dengan perang Jamal. Kenapa Aisyah maju di peperangan itu? Di dalamnya ada fitnah yang dimunculkan oleh orang-orang munafik, oleh orang-orang Yahudi yang baru masuk Islam, yang kemudian mereka mempengaruhi peta perpolitikan yang ada pada saat itu. Imam Ali radhiyallahu an yang sudah diangkat sebagai khalifah keempat tidak kunjung melakukan tahkim. Tidak kunjung melakukan tahkim terhadap apa? Terhadap orang-orang yang membunuh Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Lalu muncul protes dari keluarganya Sayyidina Utsman radhiyallahu an, termasuk Muawiyah radhiyallahu an. Dalam proses yang sudah sangat keruh seperti itu, nanti termasuk Sayyidah Aisyah radhiyallahu an itu diprovokasi sedemikian rupa, sehingga Sayyidah Aisyah radhiyallahu an nanti berhadapan dengan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Apakah terjadi peperangan? Tidak terjadi peperangan. Sehingga peperangan itu nanti ketika dua-duanya sudah mengumpulkan pasukan perang, ketika sudah ketemu, nanti di situ endingnya adalah damai. Endingnya ternyata semuanya ini disadari hanya sebagai fitnah daripada orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi yang ada pada saat itu.
Jadi ini bagian dari hebatnya fitnah. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu an nanti sebelumnya juga difitnah dalam hadis ifki itu. Oleh sebab itu nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman. Orang-orang yang memfitnah, orang-orang yang melakukan fitnah, dan orang-orang yang nanti menyebarkan fitnah. Termasuk mereka itu dalam dosa yang besar. Cuman beda antara orang-orang yang membuat fitnahnya dengan mereka yang menyebarkan fitnah. Maka sekarang ini banyak sekali fitnah di antara kita. Mudah sekali di antara kita ini melakukan share terhadap WA yang kita terima. Padahal kita tidak tahu secara persis kebenaran dari WA itu. Itulah yang dulu dilakukan pada zaman Aisyah radhiyallahu an nanti berkonflik dengan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Tapi setelah mereka kemudian bertemu di medan perang, tapi kemudian pertemuan itu cair dengan perdamaian, lalu tidak terjadi perang di antara duanya. Jadi apa yang menjadi penyebab dari semuanya itu? Yang menjadi penyebabnya adalah fitnah yang dilakukan oleh orang-orang munafik, oleh orang-orang Yahudi yang baru masuk Islam. Lalu mereka ingin menghancurkan persatuan yang ada di antara kaum muslimin itu dengan peperangan, dengan memajukan orang-orang yang berpengaruhnya berhadap-hadapan satu sama lain. Imam Ali radhiyallahu an itu tidak kunjung melakukan tahkim karena beliau memang masih mengurusi hal-hal yang lain. Jadi disitulah berbeda kepentingan. Imam Ali yang baru dipilih sebagai khalifah ingin menstabilkan dulu keadaan, tetapi yang terjadi kemudian ternyata yang terjadi kemudian adalah kelompok dari keluarga besar Utsman radhiyallahu an dan juga orang-orang yang tidak puas di situ melakukan demo yang luar biasa. Nah, sehingga terjadilah nanti perang yang disebut dengan perang Siffin dan juga nanti perang Jamal ini. Tapi keduanya nanti selesai karena dalam pertemuan di medan perang itu bisa dicairkan. Sebabnya adalah fitnah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang munafik yang ada pada saat itu. Nah, ini sekaligus menggambarkan kepada kita semua Bapak Ibu sekalian, sulit untuk menjadi pemimpin, sulit untuk menjadi orang yang berpengaruh. Karena kalau orang yang berpengaruh itu termakan oleh isu-isu yang tidak benar, maka isu-isu itu menyebabkan peristiwa-peristiwa yang besar, yang sesungguhnya tidak harusnya terjadi di dalam sejarah. Ini antara lain yang menyebabkan kenapa nanti Aisyah radhiyallahu an berkonflik dengan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Tetapi nanti konfliknya bisa selesai di situ dengan baik. Ada lagi tempatnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ambil ibrah dari perjalanan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Aisyah radhiyallahu anha, yang merupakan perjalanan rumah tangga yang sangat dinamis, yang harusnya menjadi perjalanan kehidupan rumah tangga yang bisa kita ambil ibrahnya. Kita mengetahui kehidupan rumah tangga kita bukan kehidupan rumah tangga yang jauh dari fitnah. Ada kalanya fitnah itu di permulaan, ada kalanya fitnah itu di pertengahan, ada kalanya fitnah itu terjadi di belakang. Oleh sebab itu, mari kita lihat dengan mengambil ibrah yang ada pada kehidupan rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha ini sebagai kehidupan rumah tangga yang dinamis, yang ternyata dalam peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasul bersama Aisyah radhiyallahu anha itu banyak sekali hikmah yang terdapat di dalamnya, banyak sekali kelebihan yang dilihat oleh orang lain sebagai kekurangan. Maka tadi yang paling ingin kami sampaikan adalah ketika Aisyah radhiyallahu anhu
menjalani kehidupan awal-awal dengan Rasul yang hanya makan kurma dan juga air, ini kan tidak dilihat oleh orang lain. Sama kalau kehidupan rumah tangga kita dalam keadaan krisis, kita hanya makan nasi dan garam, tidak ada yang tahu kalau kita tidak mengeksposnya keluar. Apa yang ada dalam rumah tangga kita itu sesungguhnya yang tahu hanya kita. Kalau itu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu akan banyak keberkahan yang didapat dalam kehidupan rumah tangga itu. Konflik dalam rumah tangga kita bukan sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Konflik itu adalah sesuatu yang justru akan merekatkan kita sebagai suami dan kita sebagai istri. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kehidupan kita dalam rumah tangga dan juga kehidupan dunia kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa ani sultanik. Allahumma barikna fi majlisina hada wa barikna fi usratina wa barikna fi dzurriyyatina wa barikna fi ilmina wa barikna fi amwalina. Rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an mubarakan wa marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ihsanan wa ma'suma. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, jika ada hal-hal yang kurang berkenan kami mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmada mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmada mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa